nggak masuk akal. Jadi hadis itu dipertanyakan, dari mana Anda tahu bahwa lagi ini Jibril datang buka lembaran apa ngintek gitu atau Nabi yang bercerita? Saya kira akan lebih ideal lagi kalau riwayatnya hadisnya itu Nabi yang ngomong. Bainama kuntu fil ghari idz ja'ani Jibrilu, kan begitu. Ini kan cerita. Itu persoalannya. Jadi untung saja ada Imam Bukhari katanya kan gitu. Hadis. Imam Bukhari itu pernah mengecek, meneliti, mengurai, menganalisa, ya, mengklarifikasi dari teksnya, dari rawinya, sanadnya. Ini kata Anfulan, dicek orangnya, coba jujur nggak orangnya. Ya ternyata bohong, coret kan gitu. Semua kan gitu. Itu sampai akhirnya setelah diseleksi yang lolos hanya 14.000 Sahih Bukhari itu. 600.000 hadis diseleksi secara cermat, kejujuran perawinya dan semuanya itu dalam 16 tahun. Yuk kita ngitung. 16 tahun. Hadisnya 600.000. So, mana kalkulatornya? 600.000 dibagi 16 tahun, berapa setahunnya? So, hitung-hitungan dulu. Berpaham. Bagi 16 tahun. Berapa setahunnya tuh? 600.000 dibagi. Wes gampang, masih kenceng kita. 37.500. Nggak sapal kita Bapak. Iya boleh. Iya. Nah, dibagi 12 bulan. Jadi sebulan berapa? Dibagi 12. 3.125. Nah, 3.000 sehari. Sebulan dibagi 30. 104. 104. Sehari dibagi 14 berapa? 24 jam dibagi 24. 4,3 sekian. 4,3. Udah 4 saja dah, 4 hadis 1 jam tuh. Berarti dia bisa menyelesaikan tugas 1 hadis dalam 15 menit selama 16 tahun aja nggak boleh. Kapan naik ontanya, kapan ketemunya, kapan segala macam. Itu kan pertanyaan besar. Ya, seru. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Adapun orang yang mengejek ini mati konyol, orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad, ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Kedatangan kita ke depan kedutaan besar Singapura hari ini dalam rangka mengecam negara yang telah mengusir ulama yang kita cintai. Tapi sebelum kita memulai aksi kita di depan kedutaan besar Singapura, saya minta rekan-rekan untuk berbaris rapi. Kita kuatkan
panji-panji perlawan kita, kita kuatkan simbol-simbol perlawan kita, bahwa hari ini kita menolak keras Singapura yang telah mengusir salah satu ulama yang kita cintai, ulama yang hari ini kita panut, kita jadikan sosok panutan kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sudah siap? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kawan-kawan semua, kita akan bahas yang hari ini ditunjukkan oleh Singapura benar-benar melukai hati umat Islam Indonesia. Kawan-kawan sepakat kawan semua? Untuk itu, kedatangan kita di depan kedutaan besar Singapura meminta bahwa negara Singapura harus meminta maaf kepada umat Islam seluruh Indonesia. Sepakat? Kawan-kawan, Ustadz Abdul Somad adalah salah satu ulama yang kita cintai, ulama yang kita palutkan kawan semua. Dan harga mati ketika Ustadz Abdul Somad dideportasi, bahkan diusir dari negara Singapura. Tentu ini membuat kita sebagai umat Islam Indonesia marah dan kecewa kawan. Sepakat kawan semua? Kawan-kawan, sekali lagi kedatangan kita di sini tegas kawan semua. Tidak angkat poster selain mengecam Singapura dan meminta Singapura untuk meminta maaf kepada umat Islam Indonesia kawan semua. Yang harusnya mengayomi warga negara Indonesia, tapi hari ini diam kawan semua. Sepakat kawan semua? Bayangkan kawan semua, ada warga negara Indonesia yang dideportasi, yang tidak boleh masuk ke negara lain, tapi tidak ada tindakan tegas dari negeri kita kawan semua, dari pejabat-pejabat yang hari ini ada di negeri kita kawan semua. Bahkan yang mirisnya seorang ulama. Dan itu bukan pendapat saya menjelaskan pendapat ulama. Dan konteksnya saya menyampaikan itu di dalam masjid, menjawab pertanyaan jamaah. Masa jamaah nanya, Ustadz, masalah di Palestina gimana? Jangan dijawab. Nanti kalau dijawab saya nggak bisa masuk ke Singapura. Saya kan intelektual, saya ini profesor, doktor, dosen. Atau saya mau jawab, tapi jangan direkam ya. Loh, jamaah saya kan di mana-mana. Masa saya mesti datang live terus semuanya? Ini tidak bisa diintervensi oleh negara lainnya. Ya, murni itu adalah kewenangan dari negara Singapura. Ketika Singapura mengatakan bahwa Pak Abdul Somad ini adalah seorang penceramah yang melakukan segregasi dan juga melakukan hate speech keagamaan, gitu, kurang lebih begitu. Karena dengan demikian, kita pun harus menghadapi ini sebagai salah satu antisipasi dampak di politik dalam negerinya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, nasib yang dialami oleh Ustadz Abdul Somad dideportasi dari Singapura itu merupakan persoalan individu seorang Ustadz Abdul Somad dan bukan persoalan negara, dan pemerintah Indonesia tidak wajib untuk menyatakan sikap terhadap pemerintah Singapura. Yang kedua, kalau negara Singapura menganggap atau menuduh atau menuding Ustadz Abdul Somad sebagai penganut paham ekstremis, menurut saya masuk akal. Kenapa? Karena ada jejak digitalnya. Ustadz Abdul Somad membantah bom bunuh diri. Muhadjir Effendi turut merespon terkait polemik Ustadz Abdul Somad atau UAS di deportasi Singapura. Muhadjir mengingatkan bahwa bertetangga harus memiliki etika, tidak hanya dalam arti rumah tangga, tapi antar sesama negara juga harus diperhatikan. Pokoknya begini, hidup bertetangga itu tidak hanya dalam arti rumah tangga ke rumah ya, antar sesama negara itu juga ada etika, ada saling menghormati. Sebaiknya ya sama dengan bertetangga lah, mulai dari menjaga lidah, menjaga mulut, menjaga tangan sehingga kita bisa hidup enak, kata mantan Mendikbud itu. Dengan menjaga sikap bertetangga sesama negara, jika suatu saat datang ke negara itu, Muhadjir mengatakan tak bakal ada pengusiran seperti yang dialami UAS. Seperti diketahui, UAS ditolak masuk oleh keimigrasian Singapura pada Senin 16 Mei 2022. Ulama asal-asahan Sumatera Utara itu sempat ditahan dan akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Saat kejadian penahanan itu, UAS sempat memberitahu publik bahwa ia ditahan di suatu ruang sempit layaknya penjara. Diungkapkan Kementerian Dalam Negeri Singapura, alasan penolakan UAS masuk ke wilayah negara Presiden Halimah Yacob itu karena UAS dianggap pro-ekstremisme dan juga bom bunuh diri.
Uwas dianggap telah menyebarkan pemahaman bahwa bom bunuh diri boleh dilakukan saat konflik Israel-Palestina. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel dan